Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu. Kenapa? Sudah kelihatan pakai hati soalnya. Anda itu sudah jadi pembawa acara. Ya. Masa mau jadi penyanyi juga? Lah apa salahnya? Kan dua fungsi. Cukuplah yang di fungsi yang sebelah sana. Oh gitu ya. Jadi kan nggak boleh ya jadi host sama penyanyi, nggak boleh. Jangan terlalu banyak pekerjaan. Masa kamu yang difungsi? Nah ini nih, kenapa aku juga nggak mau jadi host Mas Solihun? Kenapa? Aku malah jadi penyanyi ribet, takut bawaannya pengen berantem sama pencipta yang satu ini. Tepuk tangan dong buat Mas Dhani. Halo Mas Dhani. Halo, Pak Mas Bar. Dhani, gimana suasana hati malam ini? Asik aja. Asik aja ya. Nah kali ini Selalu asik. selalu asik, yakin ya? Di Ya. medsos asik juga. Asik juga. Wih. Enjoy. Enjoy. Nah, tapi kali ini menjadi hal yang sangat spesial Mas Dhani. Ada Mbak Tejo, ada Bang Henry Satrio, dan ada Mas Solihun. Karena bintang tamunya kita juga super duper spesial. Karena dia adalah seorang legenda musik tanah air, pencipta ratusan lagu yang hits di Indonesia. Dan juga aksi panggungnya selalu memukau, namun tak jarang juga ia sering kontroversial karena kata-katanya itu yang pedas. Nah, kita mau tahu nih, kata-kata Mas Dhani itu lebih pedas nggak sih daripada kata-katanya Mas Solihun? Nah, kita tes malam ini. Tepuk tangan dong, kita sambut Mas Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad Prasetyo atau dulu di cover-cover Dhani Manaf. Ingat ya. Dulu cuma statusnya anggota Dewa, sekarang anggota Dewa Perwakilan Rakyat. Dia ada di Komisi 10 dan Anda tahu siapa lagi yang ada di Komisi 10? Once. Mantan vokalis Dewa yang berselisih paham dengan Dhani dan meninggalkan bandnya. Ini yang siapapun yang memilih Once dan Dhani di satu komisi sepertinya punya selera humor yang tinggi ya. Atau mungkin dia penggemar musik yang ingin melihat Dewa dan Once reuni kembali. Apapun itu, saya punya lagu buat mereka yang saya rasa bisa dinyanyikan oleh Dhani kepada Once ataupun oleh Once kepada Dhani. Lagunya seperti ini. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Coba bayangkan. Dhani dan Once saling menyanyikan itu. Romantis sekali. Mohon maaf ya kalau suara saya jelek, jangan dimarahin. Dan saya juga belum minta izin sama penciptanya, jadi mudah-mudahan tidak dimarahin. Karena belakangan ini yang sebelah saya ini nih, di media terlihat marah-marahin dan ngata-ngatain penyanyi. Agnes Mo dimarahin, dikata-katain. Judika, Ariel, semua aja nih dikata-katain sama yang satu ini nih. Padahal yang menurut saya sebagai pencinta musik, pencipta dan penyanyi itu seharusnya semestinya satu hati. Lebih parah dari aku. Itu free jazz namanya, improvisasi. Dan ini juga belakangan rame dan membuat kita heboh karena pernyataannya ketika rapat. Dia memberikan usulan soal pembinaan sepak bola dengan cara mengawinkan wanita-wanita Indonesia dengan pemain bola dari luar negeri. Itu sebuah usulan yang sungguh membuat kita bertanya-tanya, ide macam apa ini? Sungguh out of the box. Apakah ini bercanda ataukah memang itu membuat kita khawatir. Tapi saya rasa ketika sedang rapat berlangsung, Dhani itu sedang ingin bercinta. Saya Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu dong Mas Dhani. Kenapa? Yang di mana mau ditanggapin? Itu tadi roastingannya. Itu roastingan itu? Ya. Kurang pedes ya? Kurang. Lebih pedes Mas Dhani ya? Iya, kurang pedas. Kalau dia makan bukan roasting, marah beneran. Kalau saya kan harus nyari lucunya. Kalau dia makan nggak perlu nyari lucu. Bener. Yang penting orang sakit aja. Mas Dhani, tapi Mas Dhani menyadari nggak sih
status-status atau pernyataan Mas Dhani yang kontroversial, bahkan cenderung pedas ke siapapun, even itu penyanyi atau dalam konteks ini lagi isu hak cipta ini, disengaja dengan sadar atau natural begitu aja, Jadi, atau ada titipan sebenarnya untuk natural membuat aja, onar? natural aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh suka ya kalau mereka yang nggak kenal saya lama ya mungkin nggak kurang paham ya. Tapi kalau mereka yang kenal saya itu lama, misalnya teman-teman SMA atau anak-anak Dewa 19 ya, Ari Lasso, Andra kan udah kenal lama. Ya memang begitu itu saya gitu. Saya itu responsif, cepat responsif apa ya. Bukan sumbu pendek. Bisa juga sih sumbu pendek. Sumbu pendek sih, Mas. Sumbu pendek ya, iya. Seperti itulah. Dan saya ya harus saya akui ya memang saya sumbu pendek gitu loh. Kalau diapain lagi memang Tapi kan Mas begitu. Dhani kan seorang legend dan juga anggota Dewan. Masyarakat kan tidak semuanya teman SMA Mas Dhani. Mereka kan punya ekspektasi seorang legend tuh harus bisa tenang memberi contoh. Nanti lama-lama mereka tahu. Ternyata legend boleh juga begitu. Gitu. Lama-lama mereka paham sendiri. Gitu. Emang iya Mbak Tejo? Kan Mbak Tejo ini juga legend juga nih. Legend Bude. Boleh ya? Boleh. Cuman yang problemnya dari Dhani itu kan memang itu loh. Nyebelin, ngelihat cuman sayang karyanya bagus-bagus. Jadi ada beberapa gitu yang memang nyebelin tapi begitu lihat karyanya enggak. Cuman aku nggak begitu yakin bahwa sebenarnya Dhani ini boleh ya aku tetap panggil Dhani ya. Ini Boleh ya, dong. konstituenmu nggak marah nanti. Enggak lah. Jadi karena kan buah nggak jatuh dari nggak jauh dari pohonnya. Anak-anaknya artis itu yang sopan-sopan menurutku, ya anak-anaknya Dhani. Al, Eldol, Unggah-Ungguh, itu pasti diajari bapaknya kan. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya Aslinya Mas Dhani aslinya. kayak gitu. Nawarin makan, nawarin, ini Eldol, apa itu loh. Nah, ini pasti Dhani nih ngajarin. Kalau dulu sih udah kayak orang tua banget ya. Iya kayak Logatnya Jawa lagi. Orang gitu. Nah, maknanya apa Mbak Tejo melihat dua sisi Dhani yang berbeda itu? Mungkin karena dia memang mau nyari masalah, nyari Once dengan aku Bukan. kan dekat juga sama Once. Saya kan udah jelasin tadi ya sebelum bahwa saya itu sebenarnya nggak pernah cari masalah sebenarnya. Tapi kalau masalah itu ada, saya nggak pernah lari. Makanya tadi saya barusan menemukan kata-kata hari ini. Masalah saya itu saya nggak bisa lari dari masalah. Gitu. Jadi ketika ada masalah datang, menurut saya ketika Agnes tidak memanusiakan pencipta lagu yang namanya Ari Bias pengen ketemu terus dia nggak memanusiakan, nggak mau diajak ketemu. Dan menurut saya itu masalah. Buat saya itu masalah. Buat saya itu masalah etik nomor satu ya. Nomor dua ya masalah pengamalan Pancasila yang tidak dilakukan oleh Agnes Monica. Buat saya itu masalah dan yang saya nggak bisa hindari, dan itu karena Ari Bias itu satu pekerjaan bersama saya, pencipta lagu gitu. Saya merasa ikut terzolimi aja gitu. Kok penyanyi kok begini sih gitu loh. Saya harus speak up gitu. Harus speak up. Gitu, Mbak. Iya, betul. Jadi kan saya tadi ceritain kalau misalnya di klub, misalnya saya Henry Satrio lagi di klub, tiba-tiba dia dipukulin orang, saya nggak mungkin nggak belain gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.